Hai, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang alat-alat apa aja yang ada di laboratorium kimia. Jadi langsung aja, yang pertama itu ada beker gelas. Nah, untuk beker gelas ini itu ada bermacam-macam ukurannya. Jadi ada yang ukuran 50 mili, ada yang 100 mili, sampai ada yang 200 atau 500 sampai 1 liter. Lalu yang kedua itu ada gelas ukur. Nah, untuk gelas ukur juga ada macam-macam ukurannya. Lalu yang ketiga itu ada corong gelas. Nah, untuk corong gelas juga sama, berbagai macam ukuran, tergantung kebutuhan kita nantinya saat praktikum. Lalu yang keempat ada pengaduk kaca. Yang kelima ada karet hisap. Lalu yang keenam itu ada pipet ukur, itu juga bermacam-macam ukurannya. Yang ketujuh ada pipet volume, bermacam-macam juga ukurannya. Dan biasanya kalau pipet volume ini digunakan untuk analisis kuantitatif. Yang kedelapan itu ada pipet tetes. Nah, untuk pipet tetes juga sama, bermacam-macam ukurannya, tergantung kebutuhan kita saat praktikum. Yang kesembilan ini ada labu ukur. Nah, untuk labu ukur juga sama, macam-macam ukurannya, tergantung kebutuhan saat praktikum. Yang ke-11 itu ada spatula stainless steel. Yang ke-12 itu ada spiritus. Nah, spiritus ini itu sebenarnya spiritus itu yang cairan di dalamnya. Jadi nanti waktu digunakan itu kita bakal dikasih kayak udah satu paket sama tempatnya. Jadi di dalamnya itu ada spiritus. Jadi nanti kita tinggal ngidupin apinya. Untuk spiritus itu ada, yang aku tahu itu ada dua warna. Yang pertama itu biasanya ada yang pakai biru sama ungu, yang biasanya aku pakai di kampus itu berwarna ungu. Yang ke-13 itu ada Erlenmeyer. Nah, untuk Erlenmeyer juga sama, ukurannya ada bermacam-macam. Yang ke-14 itu ada cawan porselin. Cawan porselin ini biasanya digunakan untuk kayak ngebakar-bakar atau nanti ditaruh di waterbath untuk melelehkan suatu sediaan. Yang ke-15 itu ada neraca analitik. Nah, neraca analitik ini itu timbangan atau biasanya disebut timbangan analitik. Nah, itu dia bentuknya kayak box gitu. Nanti aku tampilin fotonya. Ini biasanya juga digunakan untuk praktikum analisis kuantitatif untuk menimbang sediaan. Yang ke-16 itu ada botol semprot. Nah, untuk botol semprot ini itu biasanya diisi sama aquadet. Biasanya digunakan untuk membilas sediaan saat praktikum. Yang ke-17 itu ada mortir dan stamper. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghaluskan sediaan yang berbentuk padat agar nanti lebih mudah dilarutkan saat dicampur. Selanjutnya ada buret. Nah, buret ini juga biasanya digunakan untuk analisis kuantitatif. Nah, lalu yang ke-19 itu ada klem dan statis. Nah, gunanya ini untuk sebagai penopang atau penahan dari buret tersebut gitu. Kalau yang statis itu yang kayak bentuk L. Nah, kalau yang klemnya itu tangan, anggap aja kayak tangan buat nahan buretnya. Lalu selanjutnya itu ada tabung reaksi. Dan selanjutnya juga ada rak tabung reaksi. Jadi biasanya kalau praktikum dikasih satu paket untuk antara rak sama tabungnya. Karena bentuk tabungnya tuh bawahnya tuh kayak apa ya, gelembung gitu bawahnya. Jadi makanya harus pakai raknya buat ngediriinnya. Selanjutnya itu ada botol timbang. Nah, untuk botol timbang ini itu juga ada bermacam-macam ukuran, tergantung keperluan saat nanti kita praktikum. Selanjutnya ada kaki tiga. Nah, kaki tiga ini biasanya buat penopang kalau kita lagi pemanasan. Lalu selanjutnya ada kasa asbes. Nah, kasa asbes ini biasanya ditaruh di atas kaki tiganya untuk alat, supaya tidak terpapar langsung antara api dan alat praktikum kita. Jadi supaya nggak gosong sih sebenarnya, karena bahan yang kita pakai kan kebanyakan itu kaca. Nah, takutnya nanti bisa pecah kalau terlalu panas. Selanjutnya itu ada penjepit. Nah, untuk penjepit ini itu biasanya dipakai untuk kalau lagi pemanasan, ambil alatnya itu pakai penjepit. Cukup sekian video tentang alat praktikum kimia kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.